Halo teman-teman Hotel Indonesia. Kali ini kita membahas istilah dan singkatan kesehatan yang didapatkan di Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bersama saya di channel Hotel Indonesia, bagian ke-46. Ini kamus singkat dan istilah kesehatan. Oke, kita langsung saja. Pertama kita membahas Renstra, rencana strategis artinya. Renstra Kementerian Kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan membuat Renstra sebagai perencanaan dalam beberapa tahun ke depan sebagai upaya kesehatan bagi Indonesia terhadap visi, misi, tujuan, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka lembaga, hingga target kinerja dan evaluasi. Yang mana Renstra kali ini untuk 2020-2024. Nah, Renstra yang dibuat. Nah, lanjut kita ke nomor 2. HALE. HALE itu artinya Healthcare Life Expectancy. Merupakan estimasi umur harapan hidup produktif. Yang kedua, YLS, Years of Life Loss. Kematian karena prematur yang hilang produktivitas tiap tahunnya. YLDS, Years of Life with Disability. Jumlah disabilitas yang hidup tiap tahunnya. Yang 4, DALYS, Disability Adjusted Life Years. Tahun produktif yang hilang, misalnya DALYS loss pada kasus TB, stroke, HIV, hepatitis. Lanjut lagi kita ke nomor 2. AKI. AKI itu adalah angka kematian ibu. AKN, angka kematian neonatal. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, stunting. Stunting itu adalah keadaan tubuh yang sangat pendek. Pertumbuhan tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Hal ini karena masalah asupan kurang gizi kronis. Jadi kalau kita bahasa umumnya ya cebol. Tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Badan pendek. Jadi memang sekarang di era milenial rata-rata tinggi badan untuk orang dewasa itu rata-rata sudah 160-an. Beda dengan di tahun-tahun dulu, tahun-tahun era Orde Baru yang masih berkutat di 140-an, 150. Ini sekarang sudah 160, 170, bahkan sudah naik 180-an. Ya baguslah. Saya juga menyadarinya pada saat kita sholat Jumat misalnya. Pada saat berdiri sholat, kita melihat sekelilingnya badan orang-orang tua yang dulu itu pendek-pendek, tapi begitu melihat anak-anak SMP, SMA badannya tinggi-tinggi, itu berarti sudah terjadi perbaikan gizi yang mana angka stunting sudah dapat ditekan. Kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4. Nah, ini PONET. PONET itu pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar. Ini dilakukan di puskesmas sebagai pelayanan dasar. Jadi PONET ini dilakukan oleh puskesmas sebagai FKTV. Jadi PONET puskesmas. Nah, temannya yaitu FONEK, pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif, dilakukan di rumah sakit sebagai pelayanan lebih lengkap. Di puskesmas dari dasar, kalau di rumah sakit itu nanti komprehensif. Jadi di sini pelayanan bagi kasus obstetri. Nah, obstetri ini biasanya pada kasus ibu-ibu yang hamil, melahirkan, partus, dan pada bayi yang baru dilahirkan neonatal. Nanti dia masuk situ. Jadi di rumah sakit contohnya ada IGD umum, ada IGD FONEK. Nah, FONEK ini nanti yang menangani kasus-kasus ibu hamil,
postpartus dan kasus postpartus serta kasus bayi yang baru dilahirkan. Pindah lagi nomor 3, kolaborasi Fonet dan Fonet. Ini merupakan pelayanan saling sinergi bagi ibu hamil dan neonatal, puskesmas dan rumah sakit. Jadi pemerintah saat ini mengupayakan kolaborasi keduanya pelayanannya demi mudahnya pelayanan bagi ibu hamil, ibu yang partus, postpartus dan neonatal, terutama di Fonet di puskesmas dan Fonet di rumah sakit. Lanjut lagi BBLR. BBLR ini bayinya tadi berat badan lahirnya rendah. Si bayi tadi pada saat dilahirkan berat badan lahirnya rendah. BBLR. Jadi bayinya di bawah dari berat badan rata-rata. Ya, berat badan rata-rata saya juga kurang mengerti juga berapa ya. Kisarannya ya rata-rata sekitar 2,5 kilo lah idealnya, itu sebenarnya yang paling rendah. Dan 3 kiloan lah yang paling bagus sebenarnya untuk lahir. Kalau misalnya ini contohnya BBLR ini misalnya 1,8 kilogram misalnya. Nah, ini sementara yang idealnya itu sekitar 3 kiloan. Nah, ANC antenatal care. Mengenai BBLR, teman-teman bisa nanti cari berat badan idealnya berapa di internet. Saya tidak tahu karena saya tidak memahami keilmuannya, karena ini keilmuan kebidanan. Balik kita ke ANC, antenatal care, asuhan ibu selama hamil oleh tenaga kesehatan profesional. Nah, istilahnya itu si ibu ini selama hamil diberikan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional, yaitu dokter obgyn dan bidan. Nah, dua inilah yang paling ideal untuk memberikan perawatan atau pengobatan atau istilahnya itu pelayanan kesehatan kepada ibu hamil selama hamil hingga nanti mendekati pada saat proses partus. Lanjut lagi, kita pindah ke nomor 5. FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini biasanya diasumsikan sebagai puskesmas. Jadi teman-teman, dengan adanya pengetahuan kamus-kamus atau singkatan ini, teman-teman yang melakukan uji kompetensi atau uji SKB, TKB, CPNS mungkin mudahan saja terbantu. Kedua, FK TRL, FK RTL, ini singkatannya bolak-balik ini. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Jadi adalah singkatan dari ini, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Ini perpanjangan dari FKTP. Nomor 3, BPJS. Nah, sudah tahu teman-teman, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi BPJS ini nanti ada 2, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, untuk kita tenaga kesehatan itu yang lebih penting adalah BPJS Kesehatan. Lanjut lagi kita nomor 4, HFIS, Health Facility Information System. Kemudian JKN-KIS, nah, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Jadi saat ini ada perubahan istilahnya transformasi mengenai jaminan kesehatan ini. Yang dulu awal-awalnya misalnya Askes, asuransi kesehatan, kemudian berubah menjadi BPJS. Dari situ nanti berubah lagi menjadi JKN-KIS. Jadi
Jadi nanti kartu Indonesia Sehat lah yang menjadi kartu masa depan. Jadi ini satu-satunya bentuk jaminan kesehatan dalam bentuk kartu Indonesia Sehat. Jadi, kalau tidak salah ini tidak ada perbedaan sama sekali. Mau BPJS apa yang jamin apa namanya Jamkesmas, Askes atau Jamsostek, itu tidak ada perbedaan. Semuanya jadi satu menjadi kartu Indonesia Sehat, yang mana ini gagasan dari presiden kita saat ini yang terpilih. Yang keenam, Pasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada kata-kata Pasyankes, itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita pindah ke nomor 6. Nomor 6, Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini Germas ini dicanangkan dalam rangka masyarakat diajak untuk hidup sehat. Kedua, Posbindu, Pos Binaan Terpadu, kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu. Ini Posbindu. Nah, kemudian Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu. Jadi pos pelayanan terpadu kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas. Di kegiatannya pada umumnya di Posyandu ini kegiatan dasar dilakukan di sini. Biasanya sih penimbangan berat badan balita, imunisasi, pengisian KMS, dan lain-lainnya. Misalnya pemberian kapsul vitamin A. Nah, ini kegiatan-kegiatan di tempat yang disediakan atau yang disiapkan oleh masyarakat. Jadi perpanjangan dari kegiatan puskesmas ke ke RT biasanya atau ke desa melalui Posyandu. Makanya di Posyandu ini nanti akan ada kerjasama antara puskesmas dengan kader Posyandu. Mereka lah nanti yang mengumpulkan massa atau mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul mendapatkan pelayanan dari puskesmas dalam bentuk Posyandu. Nomor 4, Poskesdes, Pos Kesehatan Desa. Yang nomor 5, Poskeskel, Pos Kesehatan Kelurahan. Jadi di Indonesia ini ada 2, yaitu desa, apabila itu berada di desa, ini misalnya di kabupaten. Kalau di kota itu kelurahan. Jadi pemerintahannya beda, pemerintahan desa dengan pemerintahan kelurahan. Udah, kita lanjut ke nomor 7, Puskesmas. Wah, ini umum sekali nih, Pusat Kesehatan Masyarakat. Pusling atau Puskel, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling. Biasanya disebut puskesmas keliling. Di puskesmas keliling ini armada biasanya yang digunakan adalah mobil. Jadi disediakan mobil tiap puskesmas minimal 1, yang mana itu digunakan untuk mobilitas melakukan pelayanan puskesmas keliling. Nomor 3, Bakesra, Balai Kesehatan Masyarakat. Nomor 4, UKBM, Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. Lanjut lagi kita ke nomor 5, yaitu Polindes. Istilah-istilah ini Pondok Bersalin Desa, Polindes. Kemudian UKM, Upaya Kesehatan Masyarakat. Jadi di dalam puskesmas itu ada nanti pelayanan UKM, ada pelayanan satunya adalah UKP, Upaya Kesehatan Perseorangan. Nah, untuk
Polindes itu kalau tidak salah penamaannya beda, nanti beda-beda. Polindes, Poskesdes. Biasanya keduanya ini dilakukan oleh bidan desa. Pindah kita lanjut nomor selanjutnya, nomor 7 ke 8. PTM, penyakit tidak menular. P2 PTM, pencegahan pengendalian penyakit tidak menular. Ini istilah singkatan ini. Sementara itu ada kegiatan yang namanya MONEF, monitoring dan evaluasi. Jadi MONEF ini salah satunya untuk teman-teman laboratorium, biasanya MONEF TB paru, Jadi monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan TB paru yang telah dilakukan dan dilaksanakan. 4. P2PM, pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Biasanya pada kasus-kasus yang banyak yang diekspos itu biasanya TB paru, IP, malaria. Walaupun juga nanti ada kasus lain seperti difteri, filaria, campak dan lain-lainnya. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 9. MDR TB itu artinya multi drug resistant tuberculosis. Ini ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami resistensi pada obat-obat tuberkulosis. Biasanya yang paling kena itu adalah rifampicin. Nah, jadi agak-agak sulit juga mengobatinya, dan memang harus ada formula atau pengobatan khusus untuk MDR. Nah, penemuan kasus MDR ini bisa juga dilakukan dengan tes cepat molekuler di tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah, baik di rumah sakit atau di puskesmas. Jadi nanti ketahuan yang mana TB masih TB biasa dengan TB MDR. Kemudian yang kedua, SITT, Sistem Informasi TB Terpadu. Kalau ada SITT, ini adalah Sistem Informasi TB Terpadu. Sementara EDA-T, Early Diagnosis and Treatment. Early itu lebih awal diagnosisnya dan pengobatannya. Jadi kalau ada kasus baru ditemukan, pengobatannya lebih awal, lebih bagus untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyakit yang serius. Jadi ditemukan lebih awal dan diobati juga lebih awal. Kemudian RDT, Rapid Diagnostic Test, biasanya diasumsikan untuk pemeriksaan malaria cepat menggunakan uji CAT atau strip. Di RDT ini sebenarnya umum, tapi rata-rata diasumsikan ke malaria karena kasus malaria itu didegakkan dengan pada umumnya dengan mikroskopik malaria itu oleh tenaga ahli profesional ATLM yang biasanya yang melakukan, tapi juga bisa dengan RDT. RDT juga bisa dilakukan oleh ATLM atau tenaga yang lain. Karena RDT itu tidak perlu pengetahuan atau keilmuan yang lebih spesifik. Cukup mengambil spesimen darah atau serum, diteteskan kepada alat uji, terbentuk 1 garis, 2 garis atau 3 garis pada uji nanti, tergantung kartnya. Nah, kita lanjut. NTD, Neglected Tropical Disease. Jadi ini artinya penyakit tropis yang terabaikan. Karena kebanyakan fokus ke masalah kesehatan utama, misalnya TB, malaria, HIV, akhirnya penyakit ini menjadi prioritas bawah. Misalnya filaria, skistosoma, cacingan, kusta, dan prambusia. Ini juga sebenarnya menjadi prioritas di Renstra Kemenkes, yang mana ada masih penyakit ini tapi tidak begitu banyak, cuma dapat menyebabkan kesakitan dan kematian yang cukup tinggi. Jadi PISPK,
program Indonesia Sehat PK, pendekatan keluarga. Jadi kalau PIS-PK ini teman-teman tinggal mengartikan program Indonesia Sehat pendekatan keluarga. Lanjut kita ke nomor 10, Parmalkes. Jadi di sini farmasi dan alat kesehatan. Biasanya di sini seputar dunia obat-obat dan alat kesehatan di dalam dunia kefarmasian. Nah, Pornas ini adalah itu formula, nas itu nasional. Jadi formularium nasional. Jadi formularium nasional ini kalau tidak salah ini suatu formula yang dibuat secara nasional untuk daftar-daftar obat-obat yang banyak atau yang digunakan di Indonesia. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat di searching Google, dan memang ini keahlian milik dari asisten apoteker, farmasi, dan apoteker. Yang ketiga, daftar obat esensial nasional. Jadi obat-obat yang esensial itu dibuat daftarnya dalam misalnya salah satunya adalah antacid. Antacidon. Antacidon ini adalah termasuk dalam obat esensial nasional. Nomor 4, DPHO, daftar dan plafon harga obat. Ini biasanya sih terkait dengan DPHO ini daftar obatnya, kemudian harganya berapa, yang mana ini nanti akan digunakan sebagai dasar oleh penjamin kesehatan misalnya BPJS terhadap obat-obat yang digunakan dalam menggunakan jasa BPJS, hubungan kerjanya dengan FKTP misalnya dengan rumah sakit. Nomor 5, head. Biasanya teman-teman bisa melihat di kemasan obat, kotaknya itu ada nanti tulisannya head, harga eceran tertinggi. Ada tertulis kecil nanti di dalam cetak head. Jadi itu udah harga yang paling tertinggi dijual obat tersebut oleh suatu apotek atau rumah sakit. Misalnya 5.400. Itu harga paling tinggi 5.400. Boleh mematoknya 5.200, 5.000. Mungkin dia pada saat belinya itu dari PBF, pedagang besar farmasi, harganya mungkin 4.000. Dia boleh menjual 5.000. Harga tertingginya tadi 5.400. Kalau lebih dari itu, wah itu melebihi dari harga head. Ada lagi nomor 6, BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ada juga nanti yang dalam besar namanya Badan Besar POM. Nanti ada BPOM, ada BPOM saja. Lanjut nomor 11, Balitbangkes, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. MDGs, nah ini yang lagi rame di era-era dulu pada saat di awal-awal Millennium Development Goals, tujuan pembangunan milenium. Itu dicetuskan di era-era sekitar 2000-an kalau tidak salah, 2005-an kalau tidak salah. MDGs, lalu SDGs ini menggantikan MDGs, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, BINWASDAL, ke pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kemudian RPJMN. Nah, ini RPJMN ini yang dicetuskan oleh Presiden, Kemenkes juga, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi RPJMN dibuat oleh Presiden secara umum global, nanti diterjemahkan dalam bentuk kesehatan oleh Kementerian Kesehatan berupa RPJMN. Saat ini RPJMN-nya 2015
Nah, 12 cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi keberhasilan program imunisasi yang dilakukan sesuai target program. Umumnya imunisasi dasar lengkap pada bayi diinginkan di atas 92 hingga 100% telah mendapatkannya. Jadi cakupannya ini keberhasilan melakukan program. Nah, kemudian yang kedua BCG. Nah, kita imunisasi nih. Bacillus calmette-guerin. Vaksin TB yang dibuat dengan melemahkan Mycobacterium tuberkulosis lah pasti, varietas bovis ini. Efektif mencegah 80% selama 15 tahun. Jadi dengan mendapatkan ini lumayan, nanti si anak atau si bayi dapat dicegah selama 15 tahun pada 80 populasi atau kasus. 20%-nya mungkin tidak sampai 15%, 15 tahun maksudnya. Kemudian DPT, difteri, pertusis, tetanus. Ini vaksin 3. Jadi mencegah penyakit difteri yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri. Ini beradang di wilayah tenggorokan. Pertusis itu batuk rejan, batuk yang terus-menerus produktif disebabkan oleh Bordetella pertussis. Sementara tetanus itu penyebab kejang, meninggalnya karena kejang. Lumpuhnya sistem persarafan disebabkan oleh Clostridium tetani. MMR ini vaksin lagi mengenai MOM, measles dan rubella. Jadi ada 3 triple juga, MOM, measles, rubella. Jadi teman-teman nanti bisa mencari dan memilahnya di internet, apa itu MMR, virus MMR atau vaksin MMR. Kemudian yang kelima PCV. PCV ini pneumococcal vaksin. Kalau dalam bidang vaksin namanya pneumococcal vaksin. Vaksin untuk pneumococcus. Pneumococcus ini disebabkan oleh Streptococcus pneumonia atau Diplococcus pneumonia, menyebabkan pneumonia lobaris pada wilayah paru. Yang keenam HPV, Human Papilloma Virus. Ini vaksin yang dibuat untuk biasanya pada wanita sih, lebih utamanya menyebabkan bintil-bintil kayak kutil pada alat kelamin. Ya, digunakan pada wanita yang sebelum menikah atau kawin. Itu saja teman-teman, 12 halaman mengenai istilah-istilah dan singkatan-singkatan yang digunakan dalam bidang pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan video selanjutnya, semoga bermanfaat dan barokah. Nah, jadi teman-teman yang ikut PKB, SKB, CPNS, semoga lulus dan paham dan mengerti materi-materi yang memang teman-teman banyak yang memang menurut saya banyak tidak tahu, karena ini terhambur dan beda-beda keilmuannya di tiap tenaga kesehatan. Jadi ada bidan, ada perawat, ada gizi, kesehatan masyarakat, laboratorium, farmasi, perawat gigi, sanitarian, dan lain-lain, yang mana ini mereka setengah-setengah atau sedikit menguasai istilah-istilah ini. Dan memang kalau teman-teman yang sudah bekerja di puskesmas, sudah pernah menghonor, ya sudah tahulah istilah-istilah ini di puskesmas. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.